Yo, harus balik lagi sama gue di channel Brian Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue seperti biasa akan mengupdate seputaran Bitcoin, teknikal analisanya juga dan pemikiran ataupun pendapat saya dengan market terkini. Kemarin juga sudah saya update mengenai analisa Bitcoinnya. Dan juga sebenarnya kemarin itu saya sudah update untuk Outlook Solana ya, karena memang voting di community tab YouTube itu paling banyak sebesar sekitar 45-46% itu ngevote Solana. Kemarin Outlooknya sudah saya share, sudah saya upload sekitaran jam 5 sore atau jam 4 sore udah saya upload sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa ya, dari YouTube-nya entah error atau apa, akhirnya videonya saya take down gitu ya untuk analisa Solana ya. Ini adalah salah satu Outlook kemarin, ini adalah time frame daily-nya gitu ya. Jadi memang saya juga nggak tahu kenapa lah dari YouTube-nya gitu ya, entah error atau apa. Jadi akhirnya videonya saya take down untuk Solana. Oke guys, jadi langsung aja kita membicarakan untuk Bitcoin. Kita lihat dulu untuk dominasi Bitcoin time frame 1 jamnya ya. Jadi memang ini sesuai ekspektasi ya atau harapan. Ketika memang kemarin dia testing terhadap EMA 34 dan 55-nya kena reject dan potentially hit ke target support pertama ini di kisaran 43,14%. Akhirnya dari situ juga jebol juga ya. Dan sekarang ini kondisinya di kisaran 43,08% ya. Nah, next potentially untuk dia visit ya itu di kisaran 42,88% untuk Bitcoin dominance time frame 1 jam. Jadi kalau misalkan dominasi si Bitcoin terus mengalami pelemahan, ya itu cukup baik untuk altcoin. Makanya kita lihat altcoin ini bisa lumayan lah naiknya ya. Lumayan banget naiknya loh teman-teman. Ya kalau misalkan kalian perhatikan ya, salah satunya kita bisa memperhatikan untuk Bitcoin dominance dan juga untuk USDT dominance yang secara itu pasti berlawanan gitu ya. Kemudian kita bahas untuk Bitcoin time frame daily-nya. Kembali saya remind kembali, memang ini adanya wave ABC ya. Ini A, B, D dan potentially kita lagi mau visit atau OTW ke wave E-nya dia ya, dari triangle pattern ini. Ya, jadi memang secara keseluruhan ya, ini memang membentuk yang namanya bearish pennant. Oke ya. Jadi secara pattern pun ya ini bisa dikatakan bearish pattern ya, bisa sekali gitu ya. Kita bisa lihat dari sini ya, tuh dia datang. Ini mungkin saya akan besarin dulu, oke. Ya, dia datang downtrend ya, kemudian dia bermain di triangle pattern ya. Ini sebuah bearish pennant bisa dibilang juga untuk melanjutkan penurunannya. Jadi kurang lebih seperti ini kan secara probabilitasnya gitu, kalau memang kita beracuan pada sebuah pattern saja. Cuman yang harus diperhatikan adalah ini udah beberapa kali saya sampaikan ke teman-teman sekalian melalui video YouTube saya. Ini kondisinya kurang lebih hampir mirip dengan peristiwa di tahun lalu. Ini drop lumayan signifikan waktu itu kan menjelang GBTC ya kan. Kemudian dia bermain di triangle patternnya. Oke, dia bermain di triangle pattern ini. Kemudian and then kita bisa melihat dia akhirnya breakout dari triangle pattern ini, lanjut pump gitu ya. Jadi bisa aja skenario seperti ini malah terjadi di market gitu. Itu untuk sebuah reminder aja ke teman-teman. Tapi kalau misalkan dia nanti visit nih ke wave E-nya dia, kemudian dia kena reject ya, dia bakalan sesuai skenario bearish pennant yang mana untuk melanjutkan penurunannya. Cuman disclaimer yang perlu kalian perhatikan ya, ketika memang dia ini soon or later kita kan akan melihat dia visit ke wave E-nya dia nih di kisaran ya let's say 43.800-an sampai 44 ribuan dolar sekian. Itu adalah area krusial ataupun ya maybe dia dibuat nendang lebih atas lagi, bisa nggak bisa gitu ya, dibikin seperti breakout ya, ataupun visit ke kisaran area ini strong support and resistance ya di kisaran 45.500-an sampai 46.000 dolar ya. Kemudian seperti false break dia dibikin turun lagi, bisa gak? Bisa ya. Ini ada juga probabilitasnya kecenderungan terjadi seperti ini. Cuman yang harus diperhatikan kalau nih ya, disclaimer, kalau ketika dia ini breakout dan visit kemudian adanya rejection tapi nggak terlalu signifikan rejectionnya ya, malah dia sideways di kisaran sini. Nah itu udah mulai harus kita melihat nih, sepertinya adanya transisi untuk market bisa going up lagi, nendang lagi ke atas bisa ya. Jadi bisa diperhatikan, ini adalah area yang krusial menurut saya pribadi. Itu dulu yang harus kita perhatikan. Nah jadi untuk jangka pendeknya tentu ini soon or later kita akan melihat dia potensially lebih besar untuk OTW ke wave E dulu untuk testing dulu. Karena memang kemarin juga sudah saya update mengenai Bitcoin time frame daily-nya.
ini sooner or later kita melihat dia akan testing di EMA 34 atau garis warna biru ini. Ketika dia testing, kita lihat adanya rejection atau buying power di situ. Nah, berarti itu ada indikasi sepertinya market ini belum mau lanjut turun, tapi masih mau lanjut dibikin naik dulu gitu. Kurang lebih seperti itulah gambarannya. Nah, makanya kita mendapati kenaikan sampai di atas 42.000 dolar. Ya, walaupun sekarang ini sedang lagi turun dikit gitu ya. Jadi bisa diperhatikan untuk skenario time frame daily dari si Bitcoin yang sudah saya infokan ke teman-teman sekalian. Jadi buat lebih berhati-hati ataupun aware lagi ya. Ini adalah time frame 1 jam yang kemarin sudah saya bagikan. Memang ini potensialnya dia membentuk yang namanya bull flag pattern atau bullish flag pattern. Jadi seperti bendera ya, dia datangnya dari bawah ya. Kita bisa lihat ini saya lambangkan dengan tanda panah. Dia naik, kemudian dia bermain di range ya, di channel seperti bendera, kemudian boom dia breakout gitu ya. Dan memang targetnya ke kisaran 42.000 sampai 42.500. Kenapa area itu? Karena memang itu adalah highest point dari pergerakan Bitcoin sebelumnya nih. Kita bisa lihat di sini ya. Saya udah highlight dan ini ya. Jadi makanya cukup wajar kalau misalkan dia adanya rejection dan cukup surprise juga ya. Di sekarang ini kita bisa lihat dia cuman tersideway walaupun dia udah kena reject. Ya ini time frame 1 jamnya belum ada bearish candle yang cukup signifikan, belum ada gitu ya. Jadi dia baru ke reject normal aja dan malah sideway. Nah ini dia. Kalau memang dia sideway yang cukup kuat atau bahkan ya dia cuman testing di EMA 34 atau 55 nya ini, ya dia cuman begini, kemudian boom dia malah breakout dari 42.500 nya, itu lebih besar lagi condong. Kenapa kita akan melihat dia visit ke WFI nya secara technical analysis yang saya bagikan outlook dari time frame daily si Bitcoin gitu. Jadi memang lebih mendukung lagi kalau memang dia, kita lihat nggak ada tekanan seller yang terlalu signifikan lah, khususnya di time frame 1 jam kan lebih lebih detail lagi informasinya dari pergerakan candlenya. Nah kemudian dari sini juga kita bisa hubungkan dengan outlook yang ini. Kenapa dia bermain di dalam sebuah channel yang saya sudah bagikan kemarin. And then kalau misalkan kita lihat ini kan dia bull flag pattern. Nah ini juga sebuah resisten yang terbentuk nih. Sama kan resistennya, cuman memang saya tambahin aja garis bagian atas untuk trend resisten dan bagian bawah untuk trend line supportnya. Ya jadi ini adalah salah satu scanner yang kemarin dan boom dia hit, kemudian kena rejection. Cuman ya adanya rejection juga nggak reject yang kuat langsung boom langsung turun gitu, nggak. Dia malah bikin range sideway. So kalau misalkan saya lihat dari channel ini ya, yang berpotensi di testing itu di sekitar area ininya. Nah, atau mendekati EMA 34 dan 55 atau garis warna merah dan biru itu di sekitar area 41 ribuan, 41.100 ya, sekitar area itulah yang masih berpotensi untuk divisit oleh pergerakan si Bitcoin gitu. Kalau misalkan dia mampu maintain ya posisinya di kisaran itu, ya potensi kita akan melihat dia melanjutkan penguatannya untuk hit next target trendline resistance atau WFI-nya dari outlook time frame daily si pergerakan Bitcoin. Ya, jadi sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan untuk informasi dan beberapa skenario. Memang untuk jangka pendeknya market ini lebih condong ke arah bullish gitu, teman-teman. Ya, jadi memang ini lebih bisa dibilang lebih untuk berhati-hati untuk yang masih pegang bear atau yang masih hold bear gitu ya. Karena memang untuk jangka pendeknya ini overall lebih condong ke bullish ya untuk si Bitcoin-nya. Ya, cuman memang tentu tetap kita perhatikan untuk area target resisten di WFI ini dan juga next strong resistance di kisaran 45.500 sampai 46.000 dolar. Nah, ini adalah dua area krusial. Apakah untuk bearish scenario akan terjadi, dia akan soar lebih dalam, atau malah kita melihat untuk dia going up ya, kena reject testing cuman retest biasa, kemudian dia breakout dan boom lanjut ke 47.000, 48, 50.000 dolar dan selanjutnya gitu. Ya makanya itu harus kalian lihat dulu ya, perhatikan dulu, ini benar-benar area krusial untuk si Bitcoin. Apakah dia lanjut untuk drop lebih dalam ya sesuai bearish pennant, atau malah breakout lanjut going up gitu. Ya itu yang harus diperhatikan, dan mungkin besok akan saya bagikan untuk ada informasi menarik lah yang pengen saya informasikan untuk market crypto ini ya. Jadi kalau misalkan ada yang setuju ya, besok akan saya sharing kembali untuk informasi menarik itu ya, kayak gimana ya, tambahan lah ya, nggak cuma Bitcoinnya doang gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa analisa kembali before kalian melakukan transaksi kalian gitu. Ini adalah sebuah outlook dan pandangan dari saya ya, bukanlah sebuah sinyal ya. Tentunya kalian harus analisa kembali sebelum melakukan
atau make decision atas transaksi kalian masing-masing. Itu aja, semoga bisa bermanfaat video dari saya kali ini dan sampai jumpa untuk next video dan selamat weekend. Salam profit. Bye.